Salsa Lovers, apa kabar nih? Semoga sehat dan bahagia selalu. Kali ini Corin mau membuat donat kampung. Salsa Lovers yang mau jualan donat kampung, wajib banget tahu cara membuat donat yang lembut. Nah, nanti sambil bikin, Corin akan kasih tahu tips dan triknya cara membuat donat kampung yang lembut bahkan saat dingin sekalipun. Sebelum masuk ke proses pembuatannya, saya mau jelasin bahan-bahan apa aja sih yang diperlukan untuk membuat donat kampung ini. Dan ini dia bahan-bahannya. 400 gram tepung terigu protein tinggi, 100 gram tepung terigu protein sedang, 50 gram gula pasir, 1 bungkus ragi instan, 300 gram kentang, dikukus, haluskan, 3 buah kuning telur, 100 ml susu cair dingin, 100 gram margarin, 1 sendok teh garam, 500 gram minyak padat untuk menggoreng, 200 gram gula donat untuk topping. Itu tadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat donat kampung. Untuk menghasilkan donat kampung yang maksimal, tentunya kita harus menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Misalnya penggunaan tepung terigu ini. Nah, kita gunakan tepung terigu protein tinggi dikombinasi dengan tepung terigu protein sedang. Nah, ini bertujuan untuk menghasilkan donat yang mekarnya sempurna tapi teksturnya lembut. Nah, ini kita campur semua bahan keringnya menjadi satu. Gula pasir, ragi instan. Nah, untuk ragi instan ini juga perhatikan kesegarannya atau masa kadaluarsanya. Jadi dipastikan raginya itu masih jauh dari masa kadaluarsanya. Nah, ini 1 bungkus, kalau ditimbang itu 11 gram. Ini kita campur menjadi satu dulu sampai rata dengan kecepatan rendah. Lalu setelah tercampur rata, kita akan masukkan kentang kukusnya. Nah, ini kentang juga menjadi donat kampung ini menjadi lembut. Nah, tips mengukus kentangnya, kukusannya itu pastikan mendidih dulu, panas. Terus masukkan kentangnya yang masih terbungkus kulit. Nah, itu dikukus sampai benar-benar empuk. Nah, tujuannya kentangnya supaya tidak banyak mengandung uap air. Terus langsung dilumatkan panas-panas dengan menggunakan garpu sampai lembut. Nah, ini kentangnya dalam keadaan suhu ruang, jadi tidak panas-panas langsung dimasukkan ya, karena akan mempercepat proses fermentasinya dari si raginya. Setelah tercampur rata, kita akan masukkan kuning telurnya. Lalu kita akan masukkan susu cair dinginnya secara bertahap. Kenapa saya menggunakan susu cair dingin? Karena pada proses pengulenan adonan rotinya ini nantinya akan terjadi gesekan antara adonan dan mesinnya, dan itu akan menyebabkan adonannya menjadi panas. Nah, kita pakai air dingin tujuannya untuk menghambat atau memperlambat proses fermentasinya. Dan pada proses penambahan air ini, kita masukkan sedikit demi sedikit karena si kentang itu kadar airnya berbeda-beda. Bisa jadi baru setengah bagian kelembekannya sudah pas, jadi si susu cair dinginnya nggak usah dimasukin semua, cukup sampai kelembekan yang diinginkan saja. Tapi kalau
misalnya susu cairnya sudah masuk semua tapi adonannya masih keras, kita bisa menambahkan 25 ml sampai 50 ml susu cair dinginnya. Nah, kalau adonan donatnya masih terlalu keras, terus kita masukkan margarin dan garamnya, nanti hasil akhirnya donatnya juga tidak terlalu bagus atau akan menjadi keras hasilnya. Nah, ini kita ulenin sampai kalis, baru kita akan masukkan garam dan juga margarinnya. Nah, kalisnya cukup sampai segini nih. Dan juga garam. Nah, ini garam kenapa dimasukkan di terakhir? Karena fungsi garam itu menyerap air. Jadi setelah adonannya cukup kelembekannya, baru kita masukkan garamnya. Nah, ini diulenin sampai elastis. Adonannya harus diulenin sampai benar-benar elastis. Nah, kita bisa mengetesnya dengan cara mengambil sejumput adonan. Lalu kita bentangkan secara perlahan. Nah, kalau adonannya nggak gampang sobek, itu tandanya adonannya sudah cukup elastis. Berarti ini pengulenannya sudah cukup. Lalu kita akan fermentasikan adonannya selama 30 menit. Kita bulatkan terlebih dahulu. Dan kita tutup dengan menggunakan kain ataupun plastik wrap. Nah, tujuan penutupan ini untuk menghindari penguapan atau adonannya menjadi kering. Kalau di resep biasanya waktu fermentasi sudah ditentukan. Nah, kalau di Sajian Sedap, semua resepnya sudah melalui proses uji coba. Nah, tapi harus diperhatikan lagi suhu ruangan di rumah Sase Lovers. Bisa jadi ruangannya itu lebih panas dan otomatis akan mempersingkat waktu fermentasinya. Nah, kalau ruangannya ber-AC itu biasanya adonannya sudah mengembang. Nah, kita diamkan dulu selama 30 menit. Nah, ini adonan yang sudah difermentasikan selama 30 menit. Jadi adonannya sudah mengembang 2 kali lipat dari bentuk awalnya. Nah, proses fermentasi ini harus diperhatikan betul, harus tepat waktunya. Terus harus kalaupun misalnya suhu ruang di Sase Lovers itu terlalu panas, bisa jadi lebih singkat. Dan itu bisa juga dilihat dari bentuk fisik adonannya. Jadi kalau sudah 15 menit tapi adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, berarti sudah cukup waktu fermentasinya. Nah, ini kita kempiskan. Lalu kita akan potong timbang adonan donatnya. Nah, ini akan kita timbang seberat 35 gram atau sesuai yang diinginkan besar kecilnya sama Sase Lovers. Setelah ditimbang, selanjutnya adalah proses perondingan. Kita siapkan tempat atau loyang yang sudah ditabur tipis dengan menggunakan tepung terigu. Nah, untuk ngeronding kita
gunakan tumpuannya di pangkal tangan, telapak tangan. Jadi yang goyang atau yang geser itu adonannya. Untuk menghasilkan donat yang cantik, kuncinya juga pada proses perondingannya. Jadi kalau roundingnya mulus, nanti hasilnya juga akan mulus. Nah, setelah di-rounding, kita akan fermentasikan lagi selama 10 menit. Nah, kalau adonannya terlalu lembek, Sase Lovers jangan tambahin tepung, cukup taburin tangan dan meja dengan taburan tepung tipis aja, lalu di-rounding adonannya sampai mulus sempurna. Nah, ini kita akan diamkan selama 10 menit. Jangan lupa ditutup dengan kain ataupun plastik biar adonannya tetap lembab. Proses fermentasi harus tepat betul, jangan terlalu sebentar karena kalau terlalu singkat waktunya, donat tidak akan mekar sempurna. Sebaliknya, jika terlalu lama atau overproofing donatnya, pori-pori yang dihasilkan akan besar-besar dan teksturnya akan menjadi keras dan tidak lembut. Dan satu lagi, donatnya akan mengkerut atau kisut setelah digoreng. Nah, setelah didiamkan 10 menit, proses selanjutnya adalah proses membentuk donat, yaitu melubangi donat. Nah, bisa dilakukan dengan cara menggunakan alat bantuan pelubang donat dan spuit. Bisa juga hanya dengan menggunakan jari telunjuk dan jempol saja. Nah, kita langsung bulatin donatnya ya. Nah, ini kita tabur tepung sedikit, kemudian kita kempiskan, lalu kita lubangin bagian tengahnya. Seperti ini. Nah, ini kita taburi tepung supaya tidak lengket adonannya di atas meja. Nah, kita kalau menggunakan spuit juga sama. Nah, kalau tidak menggunakan spuit atau alat pelubang, tinggal, nah ini pakai telunjuk, lalu putar-putar, dilebarkan adonan donatnya. Dan untuk sisanya kita bisa manfaatkan dengan cara ditusukkan ke dalam tusuk sate. Jadi kita akan bikin sate donat. Seperti ini. Kemudian setelah adonan donatnya dibentuk, kita akan fermentasikan kembali selama 30 menit. Nah, kita akan tutup adonan donat ini dengan menggunakan serbet ataupun plastik. Tujuan penutupan adonan donat ini supaya tidak terjadi penguapan, sehingga donatnya nanti akan tetap lembab hasilnya. 10 menit sebelum proses fermentasinya habis, kita akan panaskan dulu minyak padatnya.
supaya saat nanti proses fermentasinya sudah selesai dan donatnya sudah mengembang sempurna, minyaknya sudah siap digunakan. Nah, kenapa kita menggunakan minyak padat di sini? Karena donat cenderung menyerap banyak minyak saat digoreng. Mengingat donat saat digoreng memerlukan waktu yang lama. Itu kenapa kita menggunakan minyak padat supaya donat tidak banyak menyerap minyak. Nah, ini kita gunakan api kecil saja. Setelah donatnya mengembang sempurna, selanjutnya adalah menggoreng donat. Goreng donat di dalam minyak panas sedang, terus apinya sedang cenderung kecil. Lalu kita akan masukkan satu persatu. Nah, ini kita gunakan sumpit. Lalu kita akan putar-putar seperti ini. Tujuannya untuk membentuk gelang donat supaya besar dan rapi. Untuk menggoreng donat jangan terlalu sering dibolak-balik. Jadi cukup sekali balik aja. Kalau mau dibalik tinggal diintip aja. Kalau sudah coklatnya pas langsung dibalik. Nah, tujuannya supaya terbentuk white ring yang cantik dan juga donatnya tidak terlalu menyerap banyak minyak. Setelah coklat, kita akan balik. Dan tunggu sampai matang sempurna, baru diangkat dan ditiriskan. Nah, ini donatnya sudah matang sempurna. Saya akan siapkan untuk meniriskan donatnya. Nah, ini loyang dilapisin dengan kertas penyerap minyak. Nah, ini kita tiriskan di atas kertas penyerap minyak untuk menghilangkan sisa minyak yang ada di donatnya. Kalau mau menggoreng donat untuk disimpan atau di frozen untuk jualan, goreng donatnya cukup sampai setengah matang saja. Nah, setelah permukaannya cukup keras tapi belum coklat, langsung balik donatnya. Cukup setengah matangnya, kita akan angkat donatnya. Nah, ini goreng donat sampai semuanya habis tergoreng. Dan ini dia donat yang sudah selesai digoreng. Yang ini yang siap disajikan, yang ini yang digoreng setengah matang dan nantinya akan disimpan di dalam freezer. Pastikan
donatnya sudah dalam keadaan suhu ruang sebelum dikemas. Nah, donat ini bisa dikemas di dalam wadah tertutup ataupun plastik tebal. Donatnya sudah siap untuk ditopping. Nah, di sini saya gunakan gula tabur ataupun gula donat. Jangan gunakan gula tepung ya, karena nanti akan lekas mencair dan akan donatnya tuh penampilannya jadi kurang menarik. Mungkin salsa lovers suka bingung ya bedanya gula donat sama gula tepung. Nah, saya akan kasih tahu. Ini bisa dilihat dari perbedaan warnanya. Kalau gula donat itu warnanya lebih putih, sedangkan gula tepung itu agak gelap. Dan dari teksturnya gula tepung tuh benar-benar halus seperti tepung. Untuk gula donat itu kalau dilihat lebih dekat lagi, tekstur gula donat ini agak kasar. Dan untuk rasa, kalau gula donat ini ketika ditempelkan di lidah dia akan dingin dan akan langsung mencair, sedangkan gula tepung itu akan lama mencairnya. Dan untuk pemberian gula donat ini dilakukan sebelum sesaat disajikan. Atau bisa juga kalau yang untuk dijual itu disajikan secara terpisah, jadi dikemas di dalam plastik tersendiri. Dan donatnya akan kita kemas dengan menggunakan wadah seperti ini. Nah, ini bisa disusun rapi. Untuk satu kemasan ini bisa diisi 10 donat. Terus kita akan kemas lagi dengan menggunakan plastik. Seperti ini. Lalu kita akan masukkan gula donatnya. Nah, ini kita sisipkan di dalam donatnya seperti ini. Lalu akan kita kemas lagi dengan menggunakan sealer. Saya rapikan dulu ya. Dan kita sealer. Nah, kalau nggak punya alat seperti ini, nggak punya sealer seperti ini, bisa menggunakan alternatif lain, bisa menggunakan lilin, panas dari lilin, bisa juga menggunakan pisau. Jadi pisaunya itu kita panaskan dulu, lalu tempelkan di
permukaan plastiknya sampai menempel dengan sempurna. Dan ini bisa disimpan di dalam freezer dan tahan sampai 1 hingga 2 bulan. Saran penyajian donat frozen ini bisa disajikan setelah donatnya dalam keadaan suhu ruang, kemudian dipanaskan dengan minyak panas sedang, digoreng 1-2 menit di setiap sisinya, baru siap disajikan. Nah, kita topping sate donatnya. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam plastik kiloan, terus dimasukkan kemudian dikocok, atau bisa juga dengan cara ditabur seperti ini. Donat ini bisa juga ditopping dengan topping yang lainnya, misalnya dengan ganas ataupun coklat leleh. Ini dia donat kampungnya sudah jadi. Untuk satu resep donat kampung ini menghabiskan biaya Rp52.300 dan satu resep ini menghasilkan 3 bungkus atau 3 kemasan seperti ini. Untuk mendapatkan keuntungan, satu resepnya Sase Lovers bisa menjualnya Rp30.000. Untuk detailnya akan ada di akhir video hitung-hitungan bagaimana cara menghitung supaya mendapat keuntungan. Sekian proses pembuatan donat kampung. Sase Lovers di rumah wajib banget mencoba resep donat kampung ini karena resep ini anti gagal dan pasti berhasil. Sampai ketemu lagi, bye-bye.